Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Gufron, NIM 220 dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko yang kedua. Proses audit dalam fokus. Dalam bab ini membahas tentang risiko audit, proses pengaturan materialitas perencanaan, faktor materialitas kualitatif dan kuantitatif, bagaimana auditor mengembangkan strategi audit mereka berdasarkan penilaian risiko audit mereka, dan pengukuran kinerja dan prosedur analitis. Dengan memahami bagaimana klien menilai kinerjanya sendiri, auditor memperoleh wawasan tentang akun mana yang mungkin berisiko salah saji material. Yang pertama, risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengungkapkannya salah saji material. Artinya, seorang auditor melaporkan bahwa menurut pendapatnya, laporan keuangan tersebut benar dan wajar, jika terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Terdapat dua tahap dalam melakukan penilaian risiko. Tahap pertama dalam penilaian risiko audit melibatkan identifikasi akun dan asersi terkait paling berisiko salah saji material. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh manajemen tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan item yang termasuk dalam laporan keuangan dan catatan. Tahap kedua dalam penilaian risiko audit melibatkan memperoleh pemahaman tentang sistem klien pengendalian internal. Auditor tertarik pada apakah klien mereka memiliki pengendalian yang dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan penyajian material untuk setiap akun dan asersi terkait yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi oleh auditor. Selanjutnya, model risiko audit dan komponennya. Risiko audit adalah fungsi dari risiko salah saji material dan risiko deteksi. Dalam tingkat asersi, risiko salah saji material terdiri dari risiko inheren dan risiko pengendalian. Risiko inheren adalah kemungkinan kesalahan penyajian material dapat terjadi. Sedangkan risiko pengendalian adalah risiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. Kemudian risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa prosedur pengujian auditor tidak akan efektif dalam mendeteksi salah saji material jika ada. Tidak mungkin untuk mengurangi risiko deteksi menjadi 0. Karena risiko deteksi ditetapkan pada tingkat yang memungkinkan auditor mencapai risiko audit yang rendah, mengingat risiko salah saji material klien. Auditor akan menetapkan risiko deteksi sebagai respons terhadap risiko salah saji material yang dinilai, yaitu risiko inheren dan risiko pengendalian. Yang kedua, materialitas. Materialitas adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan. Informasi dianggap material jika berdampak pada proses pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Berikut ini ada beberapa komponen materialitas. Yang pertama, materialitas kualitatif dan kuantitatif. Informasi dapat dianggap material karena sifat dan atau besarnya. Suatu barang yang dianggap material karena sifatnya disebut sebagai material secara kualitatif. Sedangkan suatu barang yang dianggap material karena besarnya disebut sebagai material secara kuantitatif. Yang pertama, faktor materialitas kualitatif. Informasi dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna untuk alasan selain besarnya. Pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan diperiksa oleh auditor secara akurat dan benar. Yang kedua, faktor materialitas kuantitatif. Informasi dianggap material secara kuantitatif jika melebihi materialitas awal auditor penilaian, di mana auditor memilih basis yang sesuai kemudian memutuskan persentase yang digunakan oleh klien. Yang kedua, mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci klien mereka, dan memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. Selanjutnya, strategi audit. Menurut ASA 300, perencanaan audit atas laporan keuangan
mensyaratkan auditor menetapkan strategi dasar untuk mengembangkan rencana audit secara keseluruhan, yang menetapkan ruang lingkup, waktu dan arah audit, dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor, yaitu penilaian risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan. Ketika risiko salah saji material tinggi, strategi audit yang ditetapkan oleh auditor adalah tidak melakukan pengujian pengendalian dan meningkatkan ketergantungan pada pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Dalam strategi audit juga dapat mengurangi ketergantungan pada pengujian substantif rinci atas transaksi dan saldo akun. Dalam pembahasan ini, setelah auditor memperoleh pemahaman terperinci tentang sistem pengendalian internal klien mereka, strategi audit mereka adalah melakukan pengujian ekstensif terhadap pengendalian tersebut. Ketika biaya pengujian pengendalian melebihi manfaat yang diharapkan, auditor dapat memutuskan untuk tidak menguji pengendalian internal klien mereka. Yang keempat, pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. Indikator kinerja utama yang digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya memberi auditor wawasan tentang akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangannya dan akun mana yang berpotensi berisiko salah saji material. Profitabilitas. Perusahaan umumnya menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen apakah hasil sesuai dengan harapan berdasarkan faktor-faktor yang diketahui, seperti kemusiman atau penurunan ekonomi. Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Auditor akan menggunakan perhitungan rasio dan analisis tren mereka sendiri untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Yang kelima, prosedur analitis. Prosedur analitis mendefinisikan sebagai evaluasi keuangan informasi dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis dilakukan selama audit. Selama fase penilaian risiko, prosedur analitis digunakan untuk membantu dalam proses identifikasi risiko. Selama fase respons risiko, prosedur analitis adalah metode yang efisien untuk memperkirakan saldo akun. Pada tahap review akhir, prosedur analitis digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan pengetahuan auditor tentang klien mereka. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menjalankan prosedur analitis, di antaranya perbandingan, analisis tren, analisis ukuran umum, analisis rasio, prosedur analitik lainnya, dan faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Berikut ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menjalankan prosedur analitis. Yang pertama, perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan ini berdasarkan ekspektasi mereka, berdasarkan pemahaman mereka tentang klien dan setiap perubahan yang dialami selama setahun berakhir. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari tahun dasar tertentu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan signifikan dalam faktor ekonomi secara luas, seperti resesi yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Yang ketiga, analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam
tentang seberapa besar kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan menyiapkan akun ukuran umum, selama beberapa tahun, auditor dapat melacak kontribusi relatif dari berbagai akun sepanjang waktu. Yang keempat, analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai laporan keuangan saldo akun. Penjelasan analisis rasio. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lain, dan mendanai ekspansi di masa depan. Dalam rasio profitabilitas terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan. Di antaranya margin laba kotor, margin keuntungan, pengembalian aset atau ROA, dan pengembalian ekuitas pemegang saham atau ROE. Laba kotor dan margin laba menunjukkan proporsi penjualan yang diubah menjadi laba. Margin laba kotor menunjukkan apakah penjualan barang memiliki markup yang cukup atas barang yang dijual untuk membayarkan biaya. Margin laba menunjukkan profitabilitas perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya operasional. Pengembalian aset menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari investasi rata-rata dalam total aset. Sedangkan pengembalian ekuitas pemegang saham menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Jika perusahaan tidak dapat membayar hutangnya ketika jatuh tempo, mereka mungkin akan kehilangan karyawan berpotensi yang dimilikinya. Pemasok dapat menolak untuk memasok barang, dan pemberi pinjaman dapat menarik kembali dana yang dipinjam. Dalam rasio likuiditas terdapat 4 rumus yang dapat digunakan. Di antaranya, current ratio, acid test quick ratio, perputaran persediaan, dan perputaran piutang. Dalam current ratio, menunjukkan seberapa baik aset lancar menutupi kewajiban lancar. Dalam acid test quick ratio, menunjukkan seberapa baik aset liquid, baik tunai atau hampir tunai, dalam menutupi kewajiban lancar. Yang termasuk dalam aset liquid adalah kas, investasi jangka pendek, dan piutang. Perputaran persediaan mengukur berapa kali perusahaan menjual persediaannya dalam setahun. Auditor akan melihat tren rasio ini untuk menentukan apakah persediaan lebih sering atau lebih jarang diserahkan dari tahun ke tahun. Sedangkan perputaran piutang mengukur berapa kali dalam setahun perusahaan mengumpulkan uang tunai dari debiturnya. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Pada umumnya, rasio solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap ekuitas dan debt to equity ratio. Rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan proporsi relatif dari total aset yang didanai oleh hutang, relatif terhadap ekuitas. Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi meningkatkan resiko bahwa klien tidak akan dapat memenuhi pembayaran bunga kepada peminjam saat jatuh tempo. Sedangkan debt to equity ratio mengukur kemampuan pendapatan untuk menutupi pembayaran bunga. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa klien mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi pembayaran bunganya kepada pemberi pinjaman jika tidak ada bukti bahwa klien memiliki kapasitas untuk membayar hutangnya. Kemudian lanjutan dari beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menjalankan prosedur analitis. Yang kelima, prosedur analitik lainnya. Terdapat prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien, seperti informasi yang terdapat dalam buku besar dan jurnal. Program ini digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan entry jurnal,
laporan validasi, laporan yang dihasilkan kriteria, analisis deret waktu, dan analisis regresi. Analisis multidimensi melibatkan pemilahan data klien ke dalam berbagai dimensi dan atau ukuran. Ringkasan entry jurnal memberikan ikhtisar transaksi yang ringkas. Ringkasan dapat disiapkan dengan menggunakan berbagai kriteria. Misalnya, ringkasan dapat dibuat berdasarkan bulan, divisi, atau manajer. Laporan validasi dapat digunakan untuk melaporkan validitas data klien. Misalnya, laporan validasi dapat menyertakan detail pemeriksaan karakter, di mana bidang dicari untuk memastikan mereka hanya menyertakan data yang sesuai. Memeriksa data yang hilang, memeriksa data yang kurang atau lebih besar dari jumlah tertentu, memeriksa jumlah saldo negatif, memeriksa apakah nomor pelanggan valid, dan memeriksa apakah nomor persediaan valid. Laporan yang dihasilkan kriteria adalah ringkasan informasi dan data berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh auditor. Laporan ini digunakan untuk membantu auditor mengelola sejumlah besar informasi dan data yang disimpan dalam file komputer klien. Analisis deret waktu dapat digunakan untuk menganalisis data yang terjadi secara teratur dalam klien, misalnya penjualan dan pembelian. Analisis regresi dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara berbagai kelompok data. Analisis ini melibatkan pertimbangan hubungan antara variabel dependen seperti penjualan dan berbagai variabel independen seperti biaya penjualan, pembelian, dan biaya iklan. Yang keenam, faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Di antaranya adalah keandalan data klien. Auditor meyakini bahwa terdapat risiko signifikan bahwa catatan klien tidak dapat diandalkan. Karena pengendalian internal yang buruk, maka catatan tersebut cenderung tidak tergantung pada prosedur analitis. Setelah melakukan prosedur analitis, auditor akan menyelidiki setiap fluktuasi signifikan yang tidak terduga yang ditemukan. Ini termasuk fluktuasi di mana tidak ada yang diharapkan dan tidak ada fluktuasi yang diharapkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.